Ngomong-ngomong, bentar. Ini pakaian kamu, hah? Buat kerja? Ini yang namanya Pak David tadi dia bilang. Ini temen aku. Oh, yang anak penjual tempe itu ya? Beraninya Mas dia ngusir kita pergi ya kan? Kamu siapa? Hah? Berani ngusir kita? Mendingan kalian aja yang pergi. Sana pergi. Ini juga istrinya juga sama. Aduh. Kalian udah bohongin kita, masih berani-beraninya untuk nyuruh kita pergi dari tempat ini. Si David kok belum datang juga ya? Jadi apa enggak nih? Misal nggak jadi, aku mau berangkat aja. Ini kan sudah jam 8 lewat malah. Tadi malam bilangnya jam 8, sekarang sudah lewat. Emang benar-benar si David gak pernah on time. Aku kan ada kepentingan sekarang. Duh, mau ditungguin apa ya? Aku tungguin aja 15 menit. Kalau emang si David gak datang, ya udahlah, mending aku langsung jalan aja. Akhirnya dia pulang juga. Ini bukan. Oh iya, ini dia. Itu dia, Umar. Umar? Ya, Apa kabar kamu, Umar? baik. Wah, ini rumah kamu besar banget ya, Umar? Ya, biasa aja lah. Gak mau ngobrol di dalam aja? Udah, sini Ambil aja. ngopi. Udah, aku lebih seneng ngelihat ya penghijauan alami seperti ini, Mar. Karena aku udah lama kerja di kota. Jadi gedung-gedung tinggi yang aku lihat. Oh, ya. Wah, kayaknya kamu sekarang sudah ini ya, berubah penampilannya, nggak kayak dulu. Ya iyalah, Mar. Ya. Dulu kan aku hidup di sini dan keadaan aku masih sulit. Dan alhamdulillah sekarang aku udah ya lumayan bagus lah, lumayan mapan masa depan aku. Jadi aku harus merubah penampilan aku lebih baik juga gitu loh. Ya, alhamdulillah aku juga ikut senang kalau misal kamu sudah bisa merubah nasib kamu. Jadi gimana nih? Kamu udah beli lahan yang aku pesan Oh, tempo hari itu? kalau masalah lahan nanti aku carikan yang strategis aja. Soalnya kalau apa ya, yang lusa aku lihat tuh kayaknya lahan itu kurang deh. Jadi nanti aku cariin lagi. Ya udah. Yang terpenting ini lagi, aku mau ngomong masalah katanya kamu mau menetap di sini. Iyalah, Mar. Nah, jadi gini. Kamu kan sudah ya lama di luar kota. Kamu kan dulu pakai surat pindah juga, otomatis Iya, terus kamu kalau balik lagi ke kampung halaman, kamu memperbarui identitas kamu. Ya walaupun kamu dulu pernah tinggal di kampung ini. berarti aku harus ke kepala desa dulu ngurusin surat-surat. Ya betul. Aku mau menetap di sini dan harus buat KTP baru, juga beralamatkan di sini, gitu maksudnya. Betul. Oke kalau masalah itu, Mar. Tapi aku butuh dampingan kamu dong. Ya pasti akan aku temenin. Kamu tenang aja. Lagian Pak Kades di sini itu orangnya baik banget. Dia itu dulu emang ya samalah seperti kita, orang yang kelasnya menengah ke bawah, bisa dikatakan orang tidak mampu. Tapi dia itu selama menjabat jadi Pak Kades tidak pernah tergantikan. Warga di sini itu emang sudah suka banget sama beliau. Kayak gitu. Jadi orangnya sudah baik,
pinter, sama warganya juga wah akrab banget lah. Dia nggak pernah pandang mau yang kaya mau yang miskin, semua dia anggap Diayomi. masyarakatnya. Nah, dia Yomi. Emang seperti apa sih kadesnya? Aku jadi penasaran. Nah, Kayaknya kamu terlalu menyanjung dia deh. Hah? Enggak, emang sudah faktanya seperti itu. Ntar lagi kamu juga bakalan tahu. Gitu ya. Mm-mm. Tua, muda, atau perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki seumuran lah, sama seperti kita. Dia masih muda di sini. Asli pribumi sini. Ya, Emang siapa sih, Mar? itu masih rahasia. Biar kamu Gitu ya? penasarannya tambah ini nanti, ya kan? Oh, ya. Tapi ya, kalau aku udah 1 tahun bertepat di sini, aku rencananya mau mencalonkan diri buat jadi kepala desa, Mar. Waduh, kayaknya sih kamu bakal bersaing secara berat nih. Ya bukan apa ya. Kamu kan kalau cuman 1 tahun nih mau menjalankan apa yang kayak maunya Menyalonkan iya. sebagai kepala desa karena aku belum kenal akrab sama warga di sini. Iya, Aku pastinya. bakal kalah sama kades yang ini. Hah? Ya iyalah kayak gitu. Oh, udah lah, Mar, tenang aja kalau masalah itu, Mar. Ya, aku bakal bersaing kok sama dia. Aku bisa kok mengalahkan Pak Kades yang sekarang itu. Yang terpenting sekarang aku butuh dukungan kamu gitu loh. Gimana? Enggak. Fit? Kamu terlalu banyak berpikir, Mar. Ya aku nggak bisa langsung berpaling seperti apa yang kamu mau. Ya. Itu masih rencana yang masih jauh, Mar. Sekarang aku butuh lahan untuk tempat tinggal aku di sini. Ya, karena aku suka banget. Ya, desa ini asri dan emang bener masyarakatnya ramah-ramah banget gitu loh. Oh ya, kita ketemu di mana sama Kades? Kita langsung urus sekarang kan? Jadi gini, aku barusan di WA sama beliau. Ya, dia masih ke kantor kecamatan. Jadi gitu. nanti setelah dia selesai dari sana, dia biasanya langsung ke taman tuh. Ya, biasalah sama istrinya refreshing. Oh gitu. Iya. Ya. Ya udah kalau gitu ya, kita ketemu di sana aja. Soalnya aku masih mau jemput istri aku dulu di rumah orang tuanya. Ya? Ya udah nggak apa-apa. Oke. Kayaknya nggak mau akrab banget sama kepala desa itu. Ya, biasalah namanya juga kepala desa kepada ini masyarakatnya kan harus ini Gitu kan. ya? Iya, harus Ya, akrab ya. lah. Tapi nanti kamu lebih akrab sama aku, Mar. Tenang aja, Mar. Ya. Aku berangkat dulu ya. Oke. Tunggu di sana loh. Oke, nanti aku hubungin deh. Oke. Wah, si David sekarang sudah sukses banget. Gak nyangka, akhirnya dia mau bekerja juga. Mau beli lahan juga. Wah, aku harus hubungi Pak Heru nih. Soalnya dia kan yang suka berbisnis tanah. Udahlah, mending aku jalan dulu. Ini ada kepentingan yang lebih urgent nih. Ini David ya? David ya? Wah, pinggirin dong motornya. Kapan deh datang ke sini? Gimana kabarnya, Fit? Bagas kan? Oh iya. Kapan kamu datang ke sini, Fit? Kemarin. Tunggu bentar. Ini motor kamu yang dulu kan? Oh ya, ini motor perjuangan. Awet banget ya. Dari aku keluar dari desa ini sampai sekarang tetap motor ini yang kamu pakai? Atau jangan-jangan kamu gak punya uang untuk ganti motor atau gimana? Soalnya nih ya, kalau motor antik seperti ini seharusnya ditaruh di rumah, dimuseumkan. Tapi beda lagi kalau kamu emang gak punya uang untuk beli motor. Ngomong-ngomong, ini pakaian kamu buat kerja? Atau jangan-jangan kamu cuma menipu masyarakat di sini supaya kamu kelihatan keren ya, mempunyai jabatan yang baik, tapi kamu bekerja sebagai OB, pembantu rumah tangga, atau sebagai kuli bangunan?
Hah? Emang ada ya pembantu berpakaian seperti ini? Emang ada juga kuli bangunan berpakaian seperti ini? Banyak lah. Nah, di mana-mana kalau orang sok ya mempunyai jabatan, pengen dipandang tinggi di masyarakatnya, berbagai cara dilakukan. Sama halnya dengan kamu. Hah? Ya enggak? Tapi aku saranin sih sama kamu supaya kamu gak malu nantinya kelihatan kepergok sama orang desa ini. Kamu kerja kuli bangunan tapi pakaian kamu seperti ini. Hah? Kamu harus jujur apa adanya hidupnya. Kalau miskin-miskin aja bekerja kuli bangunan, ya kamu bilang dong, jangan berpakaian seperti ini. Sebenarnya aku gak ada waktu buat ngeladenin kamu, Fit. Aku sekarang juga ya ada kepentingan buat jemput istri aku harus ke rumah dulu, aku harus taruh motor ini dulu. Udah punya istri, hah? Pasti istri kamu orang nggak punya juga ya? Iya, hah? Orang miskin juga kan? Hah? Ini aku kasih tahu, Fit, sama kamu, Fit. Aku nggak mau berdebat sama kamu, dan kamu juga nggak perlu tahu siapa istri aku. Kalau misalkan kamu udah gak ada kepentingan, ini kamu jalan aja deh. Kamu mau ngapain sih masih balik ke kampung ini lagi? Bukannya rumah kamu udah dijual, kamu katanya udah pindah rumah. Dan di desa ini juga udah aman, gak ada kamu, gak ada biang keroknya. Bentar lagi aku bakal membeli lahan seluas 1 hektar di sini dan aku bakal bangun rumah di sini. Aku bakal menempati rumah itu di desa ini. Aku bakal jadi penduduk di sini juga. Hah? Kamu harus... Ya, tapi kan kamu kesini kan harus izin dulu, Fit. Kan kamu udah pindah identitas. Kalau cuma masalah izin mah gampang. Ha? Aku harus kepala desa, surat-surat, ngurusin KTP. Ha? Udah ada yang ngurusin. Enggak, orang ya, kaya mah bebas. Ha? Ya, bukan begitu juga. Di sini juga ada prosedurnya. Paling tidak kamu temui kepala desa dulu. Kalau misalkan untuk surat izinnya masih belum selesai atau belum jadi, ya paling tidak kamu permisi dulu lah, izin dulu. Oh, udahlah, gak usah ngurusin aku ya. Toh bukan kamu yang jadi kepala desa. Perlu kamu tahu juga ya, 1 tahun aku hidup di sini, aku bakal mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dan kamu harus tunduk patuh sama aku, sama hormat sama aku. Tahu nggak? Kamu mencalonkan kepala desa begitu sikapnya sama orang, Fit. Aku emang heran sama kamu. Kapan kamu bisa berbuat baik sama orang lain? Ya, kalau misalkan di sini kepala desanya seperti kamu, Fit, aku jamin orang-orang di sini bakalan sengsara karena bakalan dihina sama kamu dan ditindas sama kamu. Aku jamin masyarakat di sini itu bakal hidup makmur, punya pekerjaan yang banyak, yang cukup, tau nggak? Beda dengan kamu. Kupikir kamu udah kaya raya seperti Umar. Umar lu contoh, dia tuh udah punya mobil, ya rumah besar. Sedangkan kamu tetap aja tetap pakai motor jelek seperti ini. Kamu nggak malu sama Umar? Kayaknya dulu dia tuh beneran kamu deh. Tapi ya mau gimana lagi ya, kalau udah kodratnya miskin ya miskin aja. Ya enggak? Gimana kabar orang tua kamu? Aku ini orang berpendidikan, jadi aku nggak perlu ngeladenin omongan yang nggak penting seperti omongan kamu gitu. Ya enggak, aku kasihan aja sama orang tua kamu. Seharusnya bangga punya anak. Mungkin ini. Nanti kita bakalan ketemu lagi, oke? Ya, kamu sering-sering bawa ketemu sama aku. Gas. Pikir dia udah punya mobil ya, tetap aja pakai motor jelek seperti itu. Tapi yang aku pikirkan, kenapa dia berpakaian selayaknya pakaian kepala desa? Mungkin dia malu mengakui pekerjaannya. Aku yakin itu. Gak mungkin kalau dia menjadi lurah atau pegawai negeri sipil, gak mungkin lah. Udahlah, aku bakal selidiki si Bagas itu. Ini aku ke istri aku aja dulu. Sekalian nih, biar aku langsung bilang aja ke Pak Kades. Sekalian nih, aku langsung bilang aja ke Pak Kades, siapa tahu sudah pulang. Assalamualaikum. Loh, Umar. Ya Pak. Loh, ada apa, Mar? Jadi gini Pak, saya mau bilang ke Pak Kades. Jangan bilang Pak Kades dong, bilang Bagas saja. Kan kita friend, Mar.
Ya udah kalau Aku habis gitu. dari kecamatan soalnya barusan. Nih mau jemput istri, mau ambil mobil dulu di dalam. Ada apa, Mar? Iya. Jadi gini Pak, si David salah satu warga kita yang pernah kerja keluar kota. Aku Sekarang dia barusan ketemu sama dia. Oh, sudah Kenapa ketemu Pak? Iya. Ya udah, pastinya dia sudah bilang Pak kalau mau yang ngurusin berkas-berkas baru Pak. Ya, tapi masalahnya, Mar, dia bilang aku sok-sokan pakai pakaian seperti ini, dan dia bilang aku jadi seorang pembantu, Mar. Aku dibilang ya tukang bersih-bersih, dibilang kuli bangunan, cuman menipu berpakaian seperti ini. Tapi agak apa-apa lah. Ya mungkin nanti kalau udah ketemu sama aku dia bakalan beda lagi sikap. Ya aku gak bilang kalau misalkan aku udah jadi kades di sini, Mar. Takutnya dikira aku sombong dan mentang-mentang karena punya jabatan. Ya dia juga bilang dia orang kaya, kalau misalkan mengurus izin ya gampang, udah ada yang ngurus katanya, Mar. Iya, tapi kan paling enggak dia harus ngurus ke balai desa dulu, paling enggak ketemu sama aku dulu lah. Ya iya, kalau tanpa tanda tangan Pak Bagas nanti Makanya, si Mar, David gak bisa tempat tinggal di kampung sini Pak. makanya dia juga harus ubah identitas dia juga. Karena dia mau berpenduduk dan berwarga orang sini nantinya, Mar. Ya, terus gimana nih Pak? Ya udah deh gini, kita ketemu di luar aja ya. Oh, di taman Pak? Ya, Baik. taman biasa, aku bareng sama istri aku duduk-duduk. Soalnya Ya. suasananya enak di sana, tenang, Mar. Hmm. Semoga aja gak panas di sana ntar. Nah, tapi kamu gak usah bilang-bilang dulu sama si David kalau aku udah jadi kades, biar dia nanti tahu sendiri. Iya Pak, soalnya kalau dia sudah mentang-mentang di awal nih, kayaknya dia bakal malu di akhir Pak nantinya. Ya, kamu kan tahu sendiri. Semenjak dia keluar dari kampung sini dari dulu, Mar, semenjak kita masih remaja juga, kita masih sama-sama SMP, SMA, dia selalu jadi biang kerok di sini, Mar. Siapapun orang yang tinggal di sini pasti berurusan sama dia tuh gak bakalan selesai-selesai, karena dia orangnya kan ya suka cari masalah. Nanti ya aku bakalan kasih persyaratan, kalau dia gak mau bikin ricu desa ini ya aku bakalan izinin gitu, Mar. Ya aku kan juga kasihan sama warga-wargaku, Mar. Paling tidak aku kan orang yang dijadikan panutan di desa sini, dan aku juga harus menjaga ketentraman dan kedamaian antara warga satu dengan yang lain. Aku juga harus memastikan mereka itu baik-baik aja tanpa ada ribut-ribut. Nantinya kalau udah ribut-ribut saling lapor kan gak enak juga, kita sama-sama tetangga kan. Betul banget. Jadi bertetangga itu harus damai, Mar. Paling tidak harus nyaman lah. Kalau kita enak sama tetangga satu sama yang lain, kita ada kebutuhan apa-apa, kita minta tolong, kita ada hajatan, kita pasti ada yang bantu, kita saling bantu. Kita harus hidup rukun di desa ini, Mar. Jadi gitu. Ya kalau misalkan nanti di desa ini gak tenang, kan nah itu lagi, Mar. Itu namanya Pak Karin itu, Mar. Nah itu juga salah satu biang kerok yang ada di sini. Cuman sekarang dia udah tobat, sama sih seperti David dulu, Mar. Cuman dia sekarang udah tobat, dan semoga si David ini juga nggak menjadi penyakit di sini nantinya. Gitu maksud aku. Iya Pak. Nanti juga setelah ngomong sama aku, kamu juga bantu kasih nasihat lah sama dia. Baik Pak, pasti Pak. Ini aku soalnya harus jemput istri aku. Gak apa-apa nih, aku tinggal dulu. Oh iya. Kamu masih ada acara juga? Iya sih Pak. Nah, Saya habis acara nanti kamu langsung nyusul ke sana ya. baik Pak, baik Pak. Kamu udah bilang tempatnya? Sudah. Oh, yaudah kamu udah hafal banget ya. Kalau aku udah mau keluar, udah mau jemput istri aku, pastinya aku pergi ke taman dulu. Iya. Ya. Tempat favorit kan Pak. Ya udah kalau begitu, soalnya habis jemput istri nanti habis di taman, aku juga harus balik ke balai, Mar. Soalnya masih ada kepentingan yang harus aku selesaikan. Aku juga ada janji sama perangkat desa. Jadi aku harus ada rapat, nanti ada sesuatu yang harus aku urus lagi. Ya ini juga demi warga di sini, Mar. Iya Pak. Dan malah aku nanti tiap bulan akan mengadakan paling enggak lah 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali ada acara gotong royong, bersih-bersih desa lah, entah itu jalan di sini, biar kalau desa kita bersih, kita nempatinnya juga enak dan nyaman. Iya, emang nggak salah kalau Pak Kades Bagas ini emang super duper lah orangnya. Sudah baik dan juga mengayomi masyarakat. Nih sudah mau membuat kampung di sini bersih nih. Aku kan juga diberi mandat sama masyarakat, dipilih oleh warga di sini buat menjadi pemimpin di desa ini, Maria. Udah sepantasnya aku menjadi leader yang baik buat warga-wargaku. Ya. Gitu, Mar. Ya, ya. Yalah, kalau begitu aku masukin motor dulu.
nanti kamu langsung tunggu di taman aja ya. Baik Pak. Apa nih? Ya, nggak apa-apa. Atau kamu mau ngopi dulu dalam? Bisa Pak, saya langsung ini pergi aja. Aduh, motor aku nih sering suka mati, Mar. Lalu motor tua. Nanti kalau misalkan aku beli mobil baru, nanti aku dikira ini lagi yang enak juga, Mar. Iya Pak, ya Pak. Ya kalau begitu, dulu ya. Ayo Pak. Kita turun dulu, sayang. Yuk. Jadi kita kesini dulu. Tapi bentar deh Mas, kok aku jadi bingung banget. Kenapa kita harus mampir ke sini dulu? Jadi gini, sayang. Tiap kali aku pulang dari balai desa dan tiap kali juga aku jemput kamu selesai kamu mengajar, ya kita kan selalu ke sini. Kamu jadi seorang guru, aku juga jadi seorang kepala desa. Juga butuh refreshing. Jadi kita sambil santai-santai di sini, sayang. Oh ya, nanti katanya kamu masih ada study tour untuk murid-murid kamu ke Jogja. Iya Mas, tapi kan aku udah omongin soal ini sama kamu. Jadi aku minta izinnya sama kamu, karena mungkin itu sekitar 3 hari aja kok. Ya kan nanti berangkatnya kan masih jam 8, jam 9 malam. Ya gak apa-apa lah, nanti aku kosongkan acara. Soalnya ntar sore aku juga ada rapat masih dengan perangkat desa, sayang. Kamu hati-hati, soalnya kan kamu bawa murid banyak. Jadi ya intinya kamu harus jagain mereka. Kan kamu yang bertanggung jawab, sayang. Dan aku juga mau bilang sama kamu, aku habis ketemu sama teman lama aku tadi. Teman lama kamu yang mana ya? Kamu gak kenal, kamu kan juga pendatang ke rumah, sayang. Jadi dia namanya David. Dia ketemu sama aku. Dia dulu pergi ninggalkan kampung aku karena dia pindah tempat. Dia kerja terus dia pindah ke tempat lain. Dan tadi dia ketemu sama aku. Dia datang katanya mau pindah lagi ke rumah, tapi dia ngata-ngatain aku. Katanya aku dibilang seorang kuli, dibilang seorang pembantu, dan aku berpakaian seperti ini cuman buat menipu warga yang ada di sekitar aku. Padahal dia kan nggak tahu, sayang, kalau misalkan aku jadi kepala desa. Tunggu. Ini bukannya tadi kamu bilang kalau dia itu teman kamu, Mas? Tapi emang ada seorang teman yang bisa merendahkan teman satu sama lain? Ada dong, ya siapa lagi kalau bukan si David. Dia dulu memang suka jadi biang kerok di kampung aku. Dan dia juga selalu cari masalah sama orang-orang. Jadi di rumah juga banyak gak tenang gara-gara ada dia. Karena dia dulu berasal dari keluarga yang kaya. Tapi semenjak keluarganya bangkrut, dia pergi keluar kota buat bekerja dan rumah-rumahnya semua dijual. Tapi dia tadi datang lagi. Dia gak tahu kalau misalkan aku udah jadi kepala desa karena aku berasal dari keluarga yang gak punya, sayang. Dan Umar juga tadi ke rumah. Umar malah yang bilang kalau misalkan dia mau tinggal di sini. Ya aku bilang juga ke Umar kalau aku habis dikata-katain. Katanya si Umar nanti kalau misalkan dia udah ketemu sama aku biar Umar yang ngejelasin. Sebenarnya aku juga gak butuh penjelasan, tapi paling tidak kalau dia mau bertamu ke kampung orang, dia harus permisi, dia harus baik-baik sama orang, sayang. Apalagi sekarang aku kan udah jadi kepala desa. Ya paling tidak dia harus menghargai aku, juga harus menghargai dia. Karena walau bagaimanapun ada permasalahan apapun di desa aku, pasti aku yang ngatasi. Tapi sayang, kalau aku denger nih dari cerita kamu, dan setelah aku telaah kayaknya teman kamu itu frustasi deh, Mas. Dia gak tahu. Karena kan kamu bilang kalau sebelumnya dia dari keluarga berada. Terus semenjak bangkrut, tiba-tiba dia juga bersikap seperti itu. Aku udah yakin kok, kalau orang seperti dia itu contoh dari orang-orang yang frustasi karena dia kehilangan segala sesuatunya sehingga dia merasa bahwa dia bisa merendahkan siapapun. Ya entahlah, sayang. Aku juga gak tahu lagi harus ngomong apa tentang dia. Tapi yang terpenting sekarang aku gak bakalan mempersulit dia buat tinggal di kampung aku. Walau bagaimanapun nantinya dia bakalan jadi warga aku. Jadi aku gak boleh membedakan warga yang satu dengan yang lain karena aku harus menjaga kedamaian dan kenyamanan warga-warga aku. Apalagi kan
Aku kalau misalkan nggak adil aku malu. Aku seorang guru mengajarkan murid-murid yang bakalan menjadi penerus nantinya. Ya, aku nggak mungkin lah malu-maluin jabatan kita berdua. Kita punya jabatan seperti ini, memberikan amanah harus kita jaga dengan baik. Harus kita jalankan tugas kita sesuai dengan tupoksi yang udah menjadi ranah kita, sayang. Kamu yang mengajar, aku sebagai kepala desa ya untuk menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan juga kemakmuran di warga-warga sekitar aku, sayang. Ya kamu bener Mas, mungkin sekarang kamu bisa sedikit membenahi orang-orang seperti teman kamu itu. Ya, harus. Karena kalau nggak kamu, mungkin nggak akan ada orang yang berani untuk memberikan suatu masukan sama orang-orang seperti teman kamu itu. Jadi aku berharap dengan adanya dia ngata-ngatain kamu nggak ambil hati semua omongan yang dia keluarkan untuk kamu. Ya enggak lah, ngapain? Ya mungkin kalau misalkan aku gak mengemban amanah yang berat ini, sayang. Ya mungkin aku udah ajar dia, cuman kan aku gak boleh memberikan contoh yang gak baik. Gak semua masalah harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Kita harus utamakan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Jadi kalau masih kita bisa rembukin dengan baik, kita omongin dengan baik, ya buat apa gitu kan. Tapi ngomong-ngomong, nanti kamu bareng sama siapa lagi, sayang? Buat pergi study tour buat murid-murid kamu itu? Ya sebetulnya kalau untuk guru-guru itu hanya guru-guru terpilih aja Mas. Tapi kalau murid, ya mungkin itu untuk murid-murid yang akan lulus. Jadi ya karena kamu juga kerja, aku nggak bisa ngajakin kamu, otomatis aku pergi sendiri deh sama guru-guru yang lainnya. Oh ya udah, sayang, kalau begitu. Apa sekarang mending kita cari tempat duduk dulu, atau kamu mau tunggu di sini? Aku mau ke sana dulu. Kamu ngapain? Aku beliin minum, kamu tunggu di sini aja. Ya udah kalau gitu, Takutnya aku kan, titip minuman. takutnya kan ada, ya si David itu datang ke sini. Kalau misalkan dia datang ke sini terus tanya-tanya kamu, jangan bilang kalau misalkan aku udah jadi kepala desa. Biar dia langsung ketemu sama aku sendiri nanti, oke? Dia kan juga gak kenal sama kamu, mungkin berpenampilan kamu, mungkin ya kamu dikira bukades. Jangan emang bukades ya. Tapi ya udahlah, nanti kalau emang ada teman kamu itu, aku juga nggak bakal terlalu gubris kok. Lagi pula juga aku nggak kenal kamu. Ya udah kalau gitu. Ya udah kalau gitu aku lanjut titip dulu ya. minuman ya. Ya udah. Bye, hati-hati. Oke. Bersyukurnya deh aku punya suami, pasangan seperti Mas Bagas. Karena mungkin ya aku nggak akan pernah berhasil untuk berada di titik ini kalau bukan dari support dan dukungan dia. Aku bangga banget Mas punya kamu. Tapi tetap aja di luar dari kesuksesan kamu masih banyak banget orang-orang maupun orang terdekat kamu yang berusaha keras untuk menjatuhkan kamu. Aku jadi ikut sedih deh kalau masih ada orang-orang yang berusaha buat meremehkan kamu. Semoga aja dengan adanya orang-orang seperti mereka itu bisa menjadikan kamu motivasi penuh untuk kamu terus berkembang lagi. Ya udah kalau gitu, mungkin aku tunggu dia di sini deh. Dia juga kan nggak bakal lama, cuma beli minum. Enak banget tinggal di desa kayak gini ya Mas. Cuacanya tuh dingin, nggak kayak di kota ya kan? Ya iyalah. Tapi ini motor siapa? Hah? Mendingan tadi pakai motor kita sendiri. Apalagi ada seperti ininya. Aku kan nggak biasa sih. Udah nggak apa-apa sih. Terus ini kita kan harus ke kepala desa dulu. Iya. Tadi aku udah ketemu sama Umar. Dan kata Umar kita disuruh ke sini. Katanya Pak Gadesnya mau datang ke taman ini beserta istrinya gitu loh. Oh, mungkin ada rapat kali di sini ya Mas. Ya katanya dari kecamatan Pak Kades mau sini, ya mungkin mau refreshing lah atau apalah, aku nggak tahu. Nah udah, yang penting kita udah laporan ya, dan kita harus mengurus KTP baru. Soalnya KTP kita kan alamatnya bukan alamat yang bakal kita tempatin. Iya, Ya tapi enggak? di desa itu memang enak, sejuk. Tapi kan kamu yakin Mas mau pindah ke sini? Ya yakin lah. Mau di kota kita nggak punya pekerjaan tetap. Kamu tuh sendiri. Kalau di desa aku masih ada beberapa ya kebun untuk kita rawat nantinya.
kemudian hasilnya ya kita harus bangun rumah. Soalnya kita bakal ngontrak di desa tersebut. Sebenarnya tadi aku apa ya? Ngomong sama Umar kalau aku mau beli apa sawah, maksudnya sepetak sawah untuk bercocok tanam. bukan buat rumah kita. Oh gitu, aku Iya. pikir kamu udah mantep mau bertani di desa. Jadi ya enak sih walaupun kamu bertani, ya walaupun hasilnya nggak seberapa kan daripada kita di kota ya kan. Udah banyak barang-barang yang kita jualin untuk kelangsungan hidup. Ya itu dia, kalau di desa kan pengeluaran kita semakin sedikit. Ya, barang-barang kalau di desa itu murah-murah sayang. Apalagi kalau kita bisa menanam kayak sayuran, kita nggak usah beli sayuran. Iya juga sih, Ya nggak? tapi nanti kalau hidup di desa aku tuh mau ikut arisan aja ya Mas. Soalnya ya kan gengsi aja sekalian biar kita kasih tahu sama warga-warga di sekitar sini ya kan. Kalau kita dari kota ke desa itu ya karena kita mau Hidup tenang. Iya betul, jangan sampai ada yang berpikir kalau kita itu udah bangkrut atau apalah. Udah terserah kamu ya, yang penting kamu jangan bikin masalah karena kita bakal menjadi warga baru di sana. Meskipun dulu aku asli orang sana, ya enggak? Aku takutnya citra kita itu bakal jelek sayang. Iya iya. Soalnya dulu keluarga aku itu bangkrut gara-gara aku. Jadi kita harus menata citra kita, ya. Udah kamu tenang aja kalau soal itu, aku yakin sekarang orang di desa ini tuh pasti udah berpikir wah Davidnya udah sukses, udah punya istri, pasti dia tuh balik ke kampung karena pengen membuat keluarga kampung di sini tuh bangga, ya kan? Iya, orang taunya sih sekarang seperti itu. Tapi orang nggak tahu aslinya kita itu seperti apa. Ya udahlah Mas, kita tuh nggak perlu menceritakan sama orang-orang gimana ya tentang kehidupan kita. Yang mereka tahu pasti yang mereka lihat, yang mereka pikir kehidupan kita yang sekarang terjadi itu. Makanya kita harus benar-benar hati-hati ya kan? Iya, oh iya. Tadi aku ketemu sama temen aku. Temen kamu siapa? Iya, aku sempat ya menghina dia. Tadi sayang. Tunggu. Kenapa kamu menghina dia? Iya, enggak gini loh. Soalnya dia itu dari keluarga yang keluarganya itu orang tuanya itu jualan tempe, ya kan? Oh gitu. Pas dia pakai seragam kayaknya kayak seragam guru atau kayak kepala desa gitu loh sayang. Kepala desa? Kayaknya nggak mungkin deh Mas. Mungkin dia itu cuma jadi guru honorer aja ya kan? Soalnya kan seragamnya tuh sama. Semua sama ya kan? Ya menurut aku itu nggak seperti itu. Dia cuma menutupi supaya dia itu nggak malu. Ya kalau pekerjaannya itu nggak sesuai dengan seragamnya. Biar kelihatan keren aja di masyarakat sana sayang. Oh gitu. Yaudah yuk. Kita langsung ke sana aja, kayaknya itu ada mobil. Aku takutnya Pak Kadesnya udah di sini ya. Ayo. Nungguin kita lagi, kan gak enak. Gini aja. Ini ribet banget nih, gimana nih? Ya udah sih nggak apa-apa, tinggal masukin aja tangannya. Udah bisa kan? Bisa. Hati. Nah, tuh kan sayang. Yaudah turun. Tanya dulu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Iya. Ini Ibu Kades atau? Oh, saya istri dari kepala desa. Oh bener banget. Kalian? Oh iya, perkenalkan, nama saya David. Zizi. Tunggu. David? Iya, Oh, teman dari ternyata. Umar. Oke, ternyata kamu yang namanya David. Iya Bu. Oke. Oh ya, Pak Kadesnya ada? suami saya masih ada kepentingan, dia masih beli sesuatu.
Tapi mungkin sebentar lagi dia bakal datang ke sini kok. Karena kayaknya sebentar doang. Ya, kita minta maaf ya Bu, karena udah bikin Ibu Kades dan Pak Kades nungguin di sini. Karena masih ada kendala di jalan Bu. Dan kita mau nanya syarat apa aja yang harus kita lengkapi untuk tinggal di desa tersebut Bu. Mungkin kalau soal urusan itu nanti Pak David bisa langsung ngomong aja sama suami saya. Siap. Karena mungkin kalau nggak saya salah dengar, Pak David ini dulu pernah sempat pergi dari desa karena Ya, untuk merantau Bu. iya karena Ya. pekerjaan kan. Ya. Tapi kalau boleh tahu, saya bukannya mau ikut campur urusan Pak David dan Bu Zizi, cuman ada kejadian apa nih? Kenapa tiba-tiba kalian berdua bisa memutuskan untuk kembali lagi ke desa masa kecil kalian? Enggak, jadi kita balik ke sini itu karena udah ya bosan aja hidup di kota, karena kita mau hidup yang tenang. Nah kalau di desa itu kan tidak sebising di kota Bu. Iya. Ya sembari kita mulai bertani ya sayang. Bener Jadi banget. nanti kita bisa ya meminus pengeluaran juga. Oh, Sebenarnya kita udah resign dari pekerjaan kita. Kita udah cukup tabungan kita untuk hidup di desa Bu. Wow. Kita mencari ketenangan, benar apa kata istri saya Bu. Tapi kalau boleh tahu, berarti kalian pulang ke kampung halaman dengan membawa hasil yang udah kalian cari di luar kota? Iya Bener dong banget. Bu, kalau misalnya kita nggak bawa hasil pulang ke desa ya kan malu-maluin nanti. Gini. Kebetulan saya ini kan seorang guru di sini. Jadi mungkin saya sedikit tertarik aja. Kalian bisa berhasil dan sukses di luar kota, kemudian pulang ke kampung halaman dengan membawa hasil jerih payah kalian selama di kota. Jadi mungkin saya boleh tahu nggak pekerjaan apa selama kalian di kota itu? Ya, kita bekerja di kota sebagai pemasaran di bidang properti Bu. Wow, oke. Banyak hal yang lain yang kita lakukan di sana. Ibu tenang aja, kalau mau join bisnis nantinya sama kita, ya kita udah pengalaman Bu. Berbagai bisnis kita udah lakukan. Jadi ibu nggak perlu khawatir nanti bakal tertipu atau apa, karena Bener banget. kita itu adalah orang yang amanah. Oh, oke. Cuman masalahnya kan saya juga belum pernah berkecimpung di dalam dunia seperti itu. Jadi mungkin saya nanti bisa minta tolong untuk bimbingannya aja sama kalian. Karena mungkin kalian tahu kan, sayang, ini yang namanya Pak David tadi dia bilang. Ini temen aku. Oh, yang anak penjual tempe itu ya? Iya. Maksud kamu apa? Bahas-bahas tentang orang tua aku. Iya, kan emang bener kata suami Kamu aku. ini emang nggak pernah sopan santun ya? Hah? Kamu ada kepentingan apa di sini? Aku tuh kesini mau ketemu sama Pak Kades. Gak ada. Yang nongol malah kamu. Ya emang kenapa kalau misalkan aku yang nongol? Iya Fit, ampun. aku nggak mau cari masalah sama kamu. Udah cukup tadi kamu ngata-ngatain aku. Sekarang, oh ini istri kamu. Iya, kenapa? Judes Sayang. banget sama kayak suaminya. Sayang, berarti suami istri sama aja ya, suka pembohong. Hah? Maksudnya? Pasti suaminya udah bilang. Selingkuhannya tuh nelfon. Mana ada ini tuh customer aku tau nggak? Calon customer yang loyal banget. Udah, aku nggak peduli. Kamu bilang aku pembohong apa? Hah? Pasti kamu udah bilang sama istrinya kalau harus bilang kalau dia itu kades, hah? Ya, bener Iya, tuh. punya pekerjaan yang bagus. Jangan seperti itu, ah. Jangan sangkut pautkan kebohongan kamu dengan istri kamu. Dia tuh kayaknya orang baik deh, hah? Maksud kalian bohong Kasian apa ya? Mbak nikah sama laki-laki pembohong kayak gini. Udahlah, sekarang mending kalian pergi aja. Gak usah mati di sini. Aku juga kelilipan ngeliat kalian berdua. Berani-beraninya Mas dia ngusir kita pergi ya kan? Kamu siapa? Hah? Berani ngusir kita? Mendingan kalian aja yang pergi. Sana pergi. Ini juga istrinya juga sama. Aduh, Kalian udah bohongin kita, masih berani-beraninya untuk nyuruh kita pergi dari tempat ini. Hah?
kalian nih baru datang ke sini udah mau cari gara-gara. Kamu gak cukup dulu udah jadi biang kerok di desa. Yang cari gara-gara sama suami aku itu kamu. Dasar anak penjual tukang tempe. Sosokan, belaga sok kaya lagi. Kalian ini apa-apaan kepala sih? desa. Kenapa? Gak terima? Mau aku jadi kepala desa ataupun enggak, aku gak butuh bantuan kalian. Tapi kalau kalian mungkin masih butuh sama kita gak butuh kok sama kalian. Kalian kalaupun gak mau hidup di desa aku, cari tempat yang lain. Kita gak bakalan butuh sama orang miskin seperti kamu yang sok-sokan berpakaian rapi seperti ini, tapi ujung-ujungnya kerjaan kamu serabutan. Udahlah, mendingan kamu jujur deh, dan jangan bilang kalau kalian itu cuma menipu orang. Kita menipu orang apa? Ngapain? Coba sekarang kalian pikir. Apa untungnya buat kita berdua nipu orang-orang? Ya untungnya kalian itu bisa dapat duit. Pasti kalian itu ngaku jadi sosokan kepala desa. Nanti kalian pasti bakal minta uang sama kita, iya kan? Aku nggak begitu orangnya. Mungkin kamu tuh yang suka begitu. Kalau aku mah jujur orangnya. Aku apa adanya. Karena tapi kita percuma juga sih. Ngejelasin sama mereka berdua juga bakal percaya. Yang ada kita dihina bisa-bisan di sini. Harusnya orang-orang seperti mereka, kalau memang sudah sukses di luar kota, kalian pulang ke kampung halaman, kalian bisa memotivasi seluruh warga agar bisa menjadi seperti kalian, bukan malah kayak gini. Boleh kamu membohongi warga sana, tapi tidak dengan kita. Kita gak gampang ditipu sama wajah-wajah seperti kalian berdua. Membohongi apa sih maksud kalian? Dengan hati kalian yang udah beku kayak batu, jadi kita mau ngomong apapun juga nggak bakal kalian gubris kan? Kalian juga nggak bakal percaya kalau suami aku ini adalah seorang kepala desa. Ya nggak bakal percaya lah. Kalian berdua ini berhenti menghina orang lain, berhenti merendahkan orang lain. Saran aku sih kalian berbuat baik aja, biar kalian juga punya tetangga nanti. Kalau ada kesulitan pasti ada yang bantu. Kalau kalian begini yang ada kalian diketawain ketika kalian ada masalah, tahu nggak? Sadar dong. Masa dari dulu sampai sekarang nggak sadar-sadar sih? Orang tua kamu udah jatuh bangkrut. Kamu sampai pergi keluar kota, tapi sampai sekarang masih belum sadar. Heran, hatinya udah kayak batu, ketutup mungkin. Sekarang suami aku itu udah sukses, makanya dia itu kembali ke desa, mau nunjukin sama orang-orang desa. Sukses di luar kota, pulang ke desa mau nunjukin sama orang-orang desa karena kalian berdua udah dorong kita berdua. Mau nunjukin kalau kalian bisa seenaknya sama orang. Sangat disayangkan ya, kalian berdua sukses di luar kota, tapi kalian pulang ke desa kalian cuman bawa kayak gini. Penghinaan dan cacian juga makian. Ini yang kita bawa untuk kalian berdua karena kalian itu udah berbohong, tau nggak? Kita dari tadi yang dibahas juga berbohong terus, Mas. Tadi juga bahas-bahas tentang motor aku, sayang. Padahal motor itu kan motor yang biasa aku pakai. Jadi dia udah ngata-ngatain aku karena aku bawa motor itu. Katanya harus dimuseumkan. Ini sekarang kita dibilang pembohong, tadi dibilang kuli, apalagi yang mana mungkin orang bakal milih kalian, kamu sebagai kepala desa, sedangkan keluarga kamu itu orang miskin, hanya penjual tempe. Orang nggak bakalan mau memilih kepala desa seperti kamu. Kalian berdua udah lengkap ya ngehina kita berdua. Pastinya lah. Dari kita, aku cuman jadi orang anak penjual tempe. Dikira aku dibilang aku kuli bangunan, dibilang aku pembantu, dibilang aku sama istri aku pembohong. Istri aku ini jadi guru, aku jadi kepala desa. Jadi aku minta tolong, kalian berdua jangan sok-sokan di sini. Emang susah lah, Mas. Kalau kita punya lawan bicara yang punya penyakit hati kayak mereka berdua. Jadi apapun yang kita omongin nggak akan masuk di kepala mereka. Mereka selalu iri dengan apa yang udah kita miliki sekarang, sayang. Ya, malah dia bilang mau calon kepala desa. Kalau misalkan nih kepala desa calonnya model seperti ini suka menghina orang lain, yang ada warganya sengsara gara-gara kamu, tahu nggak? Yang ada kalau kepala desanya kayak kamu, semua warga di desa ini tuh nggak bakal maju, tau nggak? Lihat aja kehidupan kamu, tetap aja segitu. Yang pantas jadi kepala desa itu seperti aku, tahu nggak? Bisa mengayomi seluruh warganya, mensejahterakan masyarakatnya. Kalau kamu mah boro-boro mau memberikan pekerjaan, sedangkan kepala desanya orang miskin seperti kamu. Gimana mau mengayomi seluruh warga kalau kalian baru melawan 2 orang aja kalian udah pakai kekerasan? Kayak gitu. Emang pantas kalian digituin? Makanya jangan suka nyuruh kita pergi dari tempat ini. Ya, soalnya kalau kalian ada di sini, kalian juga jadi biang kerok. Mar, gak tenang, tahu nggak? Kamu kemana aja sih lama banget? Mar. Ini Mar. Jadi
ini aku didorong sama dia sampai jatuh sama istri aku. Katanya aku nih bukan kepala desa dan istri aku juga bukan guru, bukan kepala desa, bukan istri dari kepala desa. Padahal istri aku kan jadi guru, kamu kan juga tahu. Aku juga di kepala desa, kamu juga tahu. Kenapa dia ngata-ngatain aku, Mar? Ini benar kepala desanya Iya. si Bagas, Ya. anaknya orang miskin. Iya, si Bagas sekarang sudah jadi kepala desa dan istrinya jadi guru. Kamu nggak bilang sih dari tadi. Kamu katanya mau ngurusin itu apa kelengkapan identitas kamu? Katanya mau balik kampung, gimana sih? Hah? Ya. Jadi apa enggak? Ya, kalau kayak gini kan dia nggak bakal ngizinin aku, Mar. Gimana nggak mengizinin? Orang kalian juga sikapnya kayak gini. Emang kamu balik kampung mau ngapain sih? Dia katanya juga mau calon kepala desa, Mar. Wah, aku kan sudah bilang tadi sama kamu, Fit. Kalau Pak Bagas ini sudah beberapa periode tidak tergantikan. Kalau kamu bukan kelasnya, udah deh, mending ya kamu nggak usah sok-sokan di depan Pak Bagas. Karena beliau sudah jadi orang terpandang di kampung kita nih. Sekarang dia sudah punya mobil. Ini mobil dia. Ya, Dan juga aku bilang, mobil ini juga khusus buat warga. Ini Tuh. mobil pribadi aku. Ketika ada warga yang lagi sakit, aku suruh bawa mobil dan aku siapkan sopir, bensin aku penuhin. Iya, ya. Kita minta maaf deh Pak Kades. Ya kita dari tadi perjumpaan pertama kita bercanda doang. Enggak, Iya. sekarang gini, Fit. Aku bakalan tetap ngebolehin kamu buat tinggal di desa aku. Karena itu hak kamu dan aku juga harus memberikan izin. Aku juga harus adil terhadap warga-warga yang aku pimpin. Tapi Kamu gak aku bedakan sama yang lain, cuman dengan satu syarat, Fit. Kalau kamu masih tetap begini, kamu mending cari tempat lain deh buat tinggal jadi tempat tinggal kalian. iya Karena Pak. aku tahu kamu dulu sering cari masalah, Fit. Dan sekarang mau datang mau jadi biang kerok lagi. Iya Pak, kita bakal. Aku cuma mau bilang sama kamu. Dulu orang yang kamu hina, yang cuman anak seorang penjual tempe, sekarang jadi kades, Fit. Dan memiliki seorang istri yang jadi guru, Fit. Sedangkan kamu apa sekarang, Fit? Coba, kamu suka menghina orang lain, suka ngerendahkan orang lain, suka ngeremehkan keadaan orang lain. Tapi keadaan kamu sekarang gimana? Setiap perbuatan yang kamu lakukan itu, Fit, merugikan orang lain, Fit. Banyak orang yang bersedih gara-gara ucapan kamu. Seandainya aku nih gak jadi kepala desa, coba gimana perasaan aku, Fit? Atau dibalik posisinya, ketika aku jadi kamu, aku ngata-ngatain kamu dan kamu kepala desanya, kira-kira kamu maafin aku nggak? Iya Pak Aku Kades. masih kurang baik gimana sama orang-orang, Fit? Terutama sama kamu, Fit. Udah jelas-jelas kamu ngehina aku, tapi aku masih memberikan toleransi. Iya. Ingat, kamu mau berada di desa aku, kamu harus berubah. Iya Pak Kades. Kita berdua janji. bakal berubah. Kalau kamu bersifat baik sama Pak Bagas, pastinya beliau akan memberikan pekerjaan. Bukannya kamu pulang kampung ya karena di kota sudah nggak enak. Bukannya kamu mau ngontrak katanya. Ngontrak? Makanya dia mau bikin rumah banyak, Pak. Ah, rumah dari mana? Aku sih nggak mau percaya sama kamu. Kamu nyuruh aku buat nyariin lahan. Mau dapat uang dari mana? Ya berarti sekarang terbukti siapa yang pembohong. Iya kan? Ternyata yang pembohong untuk kalian ya. Kalian nuduh orang lain bohong. Ternyata kalian berdua yang pembohong. Dah, sekarang kalian bawa motor kalian pergi dari sini. Kalau kalian memang mau tinggal di desa kita, kalian harus ikuti aturan desa kita. Sopan sama warganya. Udah, lewat sana tuh. Aduh, kok bisa-bisanya mereka masih belum berubah ya, Mak? Ya, aku juga nggak tahu Pak Bagas. Ya, namanya juga sering berteman sama Pak Karin, ya akhirnya seperti itu Pak Bagas. Ya, semoga aja mereka berdua sama-sama bertobat. Tapi kan Pak Karin udah tobat sekarang, Mar. Bilang tinggal kita aja nih. Masalah yang satu belum selesai nih, udah timbul lagi. Aku juga heran, kenapa ya? Mereka gak bosan berbuat seperti itu, Mar. Padahal kita berbuat baik sama orang, itu gak ada ruginya. Kalau kita berbuat jahat sama orang lain, kita yang banyak ruginya. Ada masalah, kita juga gak diperhatikan, kita gak dipeduli sama orang-orang. Karena kan orang kalau dijahatin kan ada rasa dendam. Jadi makanya aku sebagai kepala desa ini pengen orang yang ada di desa aku ini hidupnya enak, damai, tentram. Ya walaupun gak 100%, tapi kan yang penting aku berusaha, Mar. Ya kalau misalkan aku sudah gak cocok lagi sama warga ketika pencalonan lagi periode berikutnya, Mar, ya gak usah dipilih, itu gak apa-apa, Mar. Karena ini kalau menurut aku jabatan ini sebuah amanah.
yang harus aku lakukan dengan baik. Kalau misalkan nggak aku lakukan dengan baik, aku malu sama orang-orang yang udah milih aku, Mar. Apalagi istri aku berprofesi seorang guru. Ya Tapi- kalau begitu. Tapi kamu nggak apa-apa tadi Mas. Tadi kan soalnya kamu jatuh. Sempat didorong juga Pak Bagas. Ya, nggak apa-apa lah. Dia kan juga harus kita didik. Kalau misalkan kita biarkan, siapa yang mau ngasih tahu dia? Ya betul sih. Yang sepantasnya ngasih didikan adalah Pak Bagas sendiri. Ya udah, kalau begitu kamu lanjut dulu. Ya, aku soalnya ini mau pulang dulu. Istri aku mau istirahat. Nanti ada acara study tour sama murid-muridnya ke Yogyakarta, Mar. Wah. Iya Dan Pak Bagas. sore nanti aku kan masih ada rapat. Ya udah, kalau begitu. Makasih ya. Ya, sama-sama Pak Bagas. Duluan aku, Mar. Ya, Udah, mari mari, Bu. Bu.